Di Putra Perkasa Abadi, kita bergerak dengan kekuatan yang saling melengkapi. Alat berat memberi tenaga, sistem memberi arah dan ketertiban. Namun manusia dengan hati, niat, dan nilai yang dijaga menjadi jiwa yang membuat semuanya hidup. Kita tumbuh karena kita bekerja dengan kompas yang jelas. Kompas itu adalah nilai inti PPA. Nilai yang tidak hanya kita baca, tetapi kita jalani dalam keputusan-keputusan kecil hingga tantangan besar yang kita hadapi setiap harinya. Kita melangkah dengan ketakwaan yang mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki makna. Kita menjaga integritas karena kepercayaan hanya tumbuh dari kejujuran yang konsisten. Kita membangun kerjasama tim yang membuat kita kuat bukan sebagai individu tetapi sebagai keluarga besar. Kita terus menyalakan kreativitas karena dunia berubah dan kita memilih untuk beradaptasi, bukan diam. Kita membawa semangat untuk menang yang membuat kita berani menghadapi tantangan, bangkit setelah jatuh, dan terus melangkah lebih jauh. Di setiap detail pekerjaan, kita menghadirkan kesempurnaan kerja, bukan untuk mengejar kesempurnaan, tetapi untuk menghargai proses dan upaya keras yang kita ikhtiarkan bersama. Nilai-nilai ini hidup karena dijalankan oleh para pemimpin, oleh rekan-rekan di lapangan, oleh mereka yang menjaga ritme organisasi, dan oleh setiap insan PPA yang memilih berbuat baik meski tidak ada yang melihat. Itulah mengapa kita menghadirkan sebuah gerakan, Gema Suara Pemimpin, sebuah ruang untuk mendengar, untuk belajar, untuk saling menguatkan. Di sini, suara kepemimpinan akan menggema, bukan untuk menggurui, tetapi untuk menyalakan kembali kesadaran bahwa budaya hanya bisa hidup jika kita semua terlibat. Terima kasih kepada insan PPA yang telah menjaga nilai ini dengan tindakan nyata. Terima kasih atas kerja keras, atas kebersamaan, atas niat baik yang seringkali tak terlihat, tetapi sangat berarti. Perjalanan budaya adalah perjalanan yang panjang, dan kita tidak pernah berdiri sendiri. Dengan nilai inti PPA sebagai cahaya, kita melangkah bersama membangun organisasi yang kuat, hubungan yang positif, dan masa depan yang kita banggakan. Selamat datang di Gema Suara Pemimpin, gerakan yang lahir dari kita, untuk kita, dan akan menggerakkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat PPA. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan selamat bergabung di GSP, Gema Suara Pemimpin Chapter 1. Bersama saya Basit Dan saya Eksayola. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kami akan menemani sahabat PPA semua dalam sebuah perbincangan yang hangat, inspiratif, dan juga interaktif. GSP adalah sebuah ruang baru bagi kita untuk mendengarkan langsung pandangan, insight, dan inspirasi dari para pemimpin PPA. Sebagai bagian dari gerakan besar budaya kita, Gema Budaya PPA. Nilai kami, kekuatan kita. Dan kami juga pasti ingin menyapa seluruh Bapak Ibu keluarga besar PPA dan juga mitra kerja perusahaan yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga live YouTube kita pastinya pada kesempatan kali ini. Dan pastinya Bapak Ibu sekalian jangan sampai kelewat untuk update terbaru dari PT Putra Perkasa Abadi melalui beberapa akun sosial media kami mulai dari Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, dan juga TikTok. Dan pastinya hari ini rangkaian acara kita bakal seru banget. Kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari pemimpin kita. Tapi sebelum itu silakan terlebih dahulu diisi absensinya. Jadi daftar hadirnya silakan diisi dan mencatatkan sejarah sebagai salah satu yang hadir di GSP Chapter 1 kali ini ya. Benar, sejarah banget nih. Sejarah banget. Ini Mas Basit ya. Kita kan hari ini bakal mendengarkan cerita inspiratif dari pemimpin kita. Nanti juga akan ada sesi Q&A, kemudian juga ada games berhadiah untuk sahabat PPA yang bergabung melalui Zoom kita. Jadi pastikan untuk mengikutinya sampai akhir. Nah, yang paling menarik di sini, Gema Suara Pemimpin ini kan menjadi sebuah wadah untuk para leader kita untuk menyampaikan budaya, nilai-nilai yang ada di PPA.
Tapi Mas Basket, sebelum kita memperkenalkan narasumber kita, boleh nggak diceritain terlebih dahulu apa sih nilai-nilai PPA itu? Boleh banget nih Kak Yola. Jadi saya yakin juga sahabat semua pasti sudah hafal. Jadi nilai PPA diawali dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua integritas, ketiga kerja sama tim, empat kreativitas, lima semangat untuk menang, dan yang terakhir adalah kesempurnaan kerja. Dan pada GSP kali ini Kak Yola, kita akan fokus pada membahas dua nilai yang menjadi pondasi budaya kita, yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan integritas. Nah, kalau kita tadi sudah bicara soal sosok pemimpin atau narasumber yang akan hadir hari ini, ya pasti teman-teman sebenarnya mungkin sudah dapat bocoran ya Kak Yola. Betul. Tapi mungkin ya yang perlu teman-teman tahu bahwa narasumber kita hari ini adalah contoh nyata. Beliau memulai karir dari jenjang awal, melewati tahap demi tahap, menjadi salah satu pendiri PPA dan sekarang dipercaya memimpin perusahaan sebagai presiden direktur. Sebuah perjalanan yang menunjukkan bahwa nilai yang benar, kerja nyata, dan konsistensi selalu menemukan jalannya. Rekan-rekan PPA semua, mari kita sambut Presiden Direktur PT PPA, Bapak Joko Triraharjo. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wasid, Mbak Yola. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Ini kalau kita dengar-dengar juga tadi Mas Basit, kita kan udah Mas Basit menjelaskan bahwasannya PPA memiliki 6 nilai inti ya. Ternyata beliau juga menjadi salah satu penyusunnya. Iya, Wow. artinya sore hari ini Kak Yola kita udah dapat sumbernya langsung. Betul. Gitu ya. Baik Pak Joko, sebelum kita masuk ke nilai inti ya Pak, saya ingin mendengar nih Pak Joko sebagai bagian dari yang melihat pertumbuhan PPA sejak awal Pak. Apa yang Bapak rasakan atau perasaan Bapak melihat PPA sekarang Pak Joko? Ya kadang kita menangis karena bersyukur ya. Betul. Jadi dulu kita bangun pertama proyek dengan nomor 546 dan hari ini alhamdulillah insya Allah sudah masukin ke 2 besar di Indonesia, tentu menjadikan hati yang apa ya bahagia kadang tidak percaya, tapi ya inilah apa keberkahan dari Tuhan yang diberikan untuk kita semuanya. Iya, betul Pak Joko. Saya ingat betul Pak, sependek saya bergabung dengan keluarga besar ini Pak, saya masih ingat betul saat itu visi kita bunyinya adalah menjadi 10 besar. Sekarang kita sudah bicara bagaimana menjadi nomor 1. Saya percaya Pak, kami semua percaya bahwa di balik capaian besar tersebut pasti ada kuncinya, dan kunci dari organisasi yang besar adalah budaya dan nilai yang dianut Pak. Ya. Nah, sore hari ini kita akan bahas lebih dalam Kak Yes. Yola, ya. Dan ada satu hal atau yang selalu menarik perhatian Kak Yola ketika kita bicara mengenai nilai dari PPA adalah ada nilai ketakwaan dan integritas. Itu yang membedakan Betul. PPA dari perusahaan-perusahaan lain. Benar Kak Yola. Nah, Pak Joko, boleh nggak kami dikasih informasi nih Pak? Sebenarnya asal muasal atau kenapa sih Pak kita memasukkan nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru integritas menjadi pondasi dari nilai kita semua Pak Joko? Jadi Mas Wasid dan Pak Yola dan juga pemirsa semuanya ya yang hadir, teman-teman atau sahabat Putra Perkasa Abadi yang hari ini hadir, bahwa kita sampaikan pada tahun 2005. Saya coba memberikan gambaran dulu bahwa tahun 2005 proyek PPA pertama didirikan, yaitu di Binuang di daerah Sungkai di kilometer 71 yang ada di Kalsel. Pada waktu kita hadir, sebelum kita menuliskan visi dan misi, kita sudah membangun culture atau nilai inti. Ini nilai inti dulu, baru visi dan misi. Waktu itu kami berenam, ada saya, Pak Ardi Coa, mungkin nanti kemudian Pak Setia Bakti, ada Pak Seno dan Pak Agus Eko. Kita sama-sama menyusun nilai inti ini. Yang pertama, saya mengingat kembali 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu. Jadi pertama kita memasukkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena waktu itu memang yang saya harus masukkan di urutan pertama itu bahwa saya harus ngambil satu, memang waktu itu gitu. Saya ngambil satu ayat pendek, yaitu disampaikan bahwa wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Tuhan, maka Tuhan akan berikan jalan keluar di setiap permasalahan. Kemudian dilanjutkan dalam ayat itu, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Maka Allah memberikan rezeki dari arah mana yang
tidak disangka-sangka. Nah kemudian baru kita masukkan yang kedua adalah integritas. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama tim, kemudian baru kreativitas, kemudian semangat untuk menang dan kesempurnaan kerja. Nah, saya membingkainya waktu itu adalah seperti rumah. Jadi nilai inti ini seperti rumah, di mana fondasinya adalah ketakwaan. Fondasinya adalah yang kuat adalah ketakwaan. Ini pada teman-teman sahabat PPA juga biar gampang memahaminya ya. Ini kan langsung dengan yang kita yang meng-create. Jadi pertama adalah fondasinya adalah dengan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pilar-pilarnya adalah integritas, kejujuran. Jadi pilar ini dalam bentuk kejujuran. Baru yang ketiga adalah kerjasama tim adalah dindingnya. Menyatukan dinding itu kan satu deretan yang menyatu. Kemudian baru kreativitas itu adalah pintu dan jendelanya. Dia memberikan cahaya. Bagaimana PPA ini nanti memberikan manfaat, memberikan cahaya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima baru atapnya ini adalah semangat untuk menang. Jadi wujudnya kayak panah ini. Semangat untuk menang. Dan terakhir adalah kesempurnaan kerja itu adalah finishing interior dan eksterior daripada bangunan. Sehingga harapan kita PPA ini dibangun dengan rumah dengan konstruksi yang kuat, tapi juga indah. Makanya ada kesempurnaan kerja itu adalah ya bagaimana kita memberikan warna keindahan terhadap eksteriornya dan interiornya. Inilah kenapa kita memberikan semangat bahwa PPA insya Allah pasti berkah, terus berkembang. Bahkan pada waktu kita dirikan tahun 2005, proyek pertama, tahun 2005 kita sudah di nomor 546, kita sudah berani meyakinkan bahwa 10 tahun kita harus masuk di 10 besar. Kita yakin. Karena setiap permasalahan akan diberikan jalan keluar, dan kita akan diberikan rezeki di dalam kondisi harga batu bara dan lain sebagainya. Seperti apa, kita agile untuk bisa masuk. Terus sekarang masuk ke yang tadi ya, yang nilai dua nilai inti mungkin yang dua, monggo Pak. Baik, keren banget Pak. Kita dapat analogi ini adalah rumah yang kuat, kokoh, tapi indah. Indah juga, penuh dengan artistik ya. Jadi dari pondasinya sampai dengan berbagai pengumpamaan itu memang sangat masuk sekali dengan nilai-nilai value dari PPA, Pak. Ini luar biasa sekali kalau kita lihat lagi di pondasi utama rumah kita, yaitu adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana pondasi ini Pak bisa kita implementasikan dengan rekan-rekan sahabat PPA yang ada di rumah, di dunia kerja, di keseharian bekerja. Ini implementasinya dalam bentuk apa kira-kira Pak? Jadi Mbak Yola, Mas Basit, dan juga sahabat PPA dimanapun berada, ya, bisa sedang cuti atau Jadi bagaimana kita mengimplementasikan daripada ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi waktu itu dalam proses implementasi atau bagaimana item-item itu kami dihubungi dengan staf ACGA, direktur dan lain sebagainya, sama dibantu dengan konsultan. Saya nggak bisa nyebutin ya karena nggak boleh nyebutkan merek ya. Yang kalau PPA boleh Pak, kalau PPA boleh. Ya, jadi kita akhirnya mengerucut dengan 5 poin ya dari ketakwaan tadi, yaitu yang pertama adalah niatkan ibadah kerja itu karena ibadah. Yang pertama. Ya. Saya mau cerita 1 menit atau 2 menit. Boleh. Ada peristiwa tentang ini. Baik, silakan Pak. Jadi pada waktu saya ngawalin proyek PPA pertama sebagai project manager di Binuang, kami didemo dengan beberapa para masyarakat sana. Kemudian saya juga lepas baju, kemudian silahkan memilih dari bagian tubuh saya yang mana yang diinginkan. Kemudian saya minta waktu beberapa kalimat. Saya sampaikan yang pertama, kami punya niat hadir di membangun PPA. Yang pertama adalah menguntungkan investor. Nah ini termasuk Mbak Jola, Mas Basit dan sahabat semua ini kan juga pemilik PPA, ya. Jadi semua pemilik PPA. Jadi mereka untung. Yang kedua adalah bahwa saya akan mensejahterakan karyawan. Kemudian yang ketiga, saya punya niat memakmurkan masyarakat.
Itu niat saya. Saya sampaikan kepada para pendemo, kalau saya diterima di sini, saya lanjutkan bekerja. Kalau enggak, sore ini saya akan pulang kampung. Maksudnya pulang, saya meninggalkan. Saya nggak ceritain saya dari mana ya. Saya pulang ke Jogja lah waktu itu gitu. Akhirnya kami diterima masyarakat di situ dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana. Malah saya diangkat sebagai adik ragil dari para tokoh-tokoh yang saat ini ada Haji Mansur, Haji Rahmat, Haji Jatim dan lain sebagainya. Jadi kami kayak ini memang historical kan, ini kisah seperti itu. Akhirnya kita bagaimana dengan memakmurkan masyarakat waktu itu? Kita memberikan down payment untuk para haji itu dengan ekskavator. Oke. Nanti hasil kerja dia baru dia ngangsur angsuran pinjamannya. Oke. Makanya kalau lihat, saya bersyukur hari ini Pak Haji Mansur punya rumah sakit di Banjarmasin. Ya. Kemudian putranya jadi bupati di Kalsel dan lain sebagainya. Nah ini sebuah sebuah kebanggaan bahwa pertama adalah niatnya karena ibadah. Yang pertama adalah diniatkan. Beberapa studi itu bahwa ketika orang berniat untuk ibadah, maka itu 70%, 60-70% sudah tercapai baru dengan niat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita mengerjakan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Jadi kita menegakkan tentang ketakwaan. Jadi kita bisa menegakkan ketakwaan pada teman-teman di situ. Kemudian yang terakhir tadi mensupport tim bagaimana untuk melaksanakan seperti itu. Betul. Ini yang nilai inti pertama kira-kira itu untuk implementasinya di lapangan. Implementasinya seperti itu ya Pak. Ya. Jadi mulai dari ketakwaan ini, mulai sudah punya niat lurus. Hari ini saya bekerja karena Tuhan. Kemudian apa yang kita raih sudah kita sampaikan duluan. Oke. Mencapai productivity berapa hari ini? Apa yang diraih sudah. Artinya kalau boleh saya singkat ya Pak, pertama tadi memang ketakwaan ini kita implementasikan sebagai bekerja, ini sebagai bentuk dari ibadah, sehingga dari sebelum berangkat pun kita sudah jelas Pak ya visi mau bekerja apa, kemudian sungguh-sungguh dalam menjalankannya, kemudian juga kolaborasi yang benar-benar support ya, mendukung semua elemen tersebut sehingga menciptakan sebuah kesuksesan tersebut. Ya, betul. Begini Pak Joko, terkadang kalau bicara mengenai implementasi dari ketakwaan, Pak, orang sering menilai atau memahaminya sebatas pada ritual-ritual. Ya, padahal sebenarnya memaknai ketakwaan itu kita harus memastikan itu hadir dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, Pak. Boleh nggak Pak Joko diberikan contoh, Pak, yang mungkin Bapak lakukan, gitu ya Pak, sebagai bentuk perwujudan dari ketakwaan yang dihubungkan dengan pekerjaan sehari-hari, gitu Pak. Jadi sahabat semuanya, satu PPA, bahwa jangan melihat ketakwaan itu benar-benar sempit. Maaf ya, memang hubungan kita dengan yang di atas. Kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, misalnya, waktu itu memang saya juga lihat kamus pada waktu di ketakwaan. Ketakwaan adalah taat, kemudian keteguhan hati, kemudian melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sama, kalau di lapangan kan kita punya SOP. Betul. Standar Operation Procedure. Bagaimana kita taat untuk melaksanakan standar Operation Procedure yang ada di lapangan. Setiap pekerjaan ada. Mas Basit di CGA juga punya SOP atau Instruction Book, dan melaksanakan itu adalah bentuk dari ketaatan kita, ketakwaan kita. Ya kita mengikuti sebuah jalan yang benar, yaitulah ketakwaan. Itu salah satunya seperti itu. Hari ini memberikan pekerjaan kita yang terbaik. Itu juga merupakan contoh nyata untuk diimplementasi di lapangan. Oh, ini menarik sekali ya Pak Basit dan juga Pak Joko Tri dan juga seluruh sahabat PPA, bahwasanya ketakwaan itu memang sangat luas sekali. Dan dari nilai takwa itu juga mungkin bisa menghadirkan integritas dan lain-lain juga ya. Dalam salah satunya tadi Bapak sebutkan adalah mematuhi SOP yang ada di pekerjaan kita. Merefleksikannya menjadi sebagai bagian dari ibadah, itu yang terpenting sepertinya Kak Yola. Betul sekali. Karena kita tahu juga bahwasanya kalau kita bekerja di dunia tambang, Pak, ritme pekerjaannya ini begitu padat sekali, seperti berjalan dengan cepat sekali. Betul. Ya Mas Basit. Setiap hari ada target produksi, target waktu, dan lain sebagainya.
Artinya ketakwaan ini yang menjadi nilai penting juga ya Pak saat Betul, mencapai. kalau ada kecepatan juga itu jadi tidak bertakwa. Betul. Oh, Karena betul. ketakwaan itu kan pengen selamat, Pak. Betul. Ya, ketakwaan itu nanti hasilnya kan keberkahan dan keselamatan. Termasuk begitu. Iya, baik. Kemudian Pak Joko Tri, sekarang kita mungkin akan sedikit merefleksikannya sebagai bagian dari bentuk kepemimpinan Pak Joko. Bapak dan mungkin kita semua di sini pasti memiliki peran sebagai pemimpin, mungkin dalam organisasi, di rumah, atau mungkin sebagai pemimpin dari diri sendiri. Seperti Iya. itu, Pak Joko. Nah, bicara mengenai role model nih Pak, apa cara yang paling sederhana namun paling kuat yang Bapak lakukan untuk menunjukkan ketakwaan dalam pekerjaan tanpa mengatakannya secara langsung nih Pak? Oh iya. Yang pertama, ini pertanyaannya memang agak aneh ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Yang pertama pasti niat, Pak. Niat. Atau niat itu ada dalam hati. Betul. Jadi, tapi kalau menjelaskan kan jadi ngomong ya. Ya, jadi maksudnya niat itu dalam hati. Jadi memastikan sebelum berangkat bekerja hari ini kita berniat beribadah menyelesaikan tugas sampai di mana. Kalau saya begitu, misalnya hari ini saya ngeset nanti datang tadi di Citilog untuk mengisikan motivasi, kemudian habis itu meeting dengan Pak Afan dan lain sebagainya. Jadi pagi itu sudah niatnya ibadah dengan sungguh-sungguh tadi Pak ya. Iya. Ini adalah kemudian meniatkan seperti itu. Iya. Itu kemudian yang kedua, yang tidak orang lain tahu, puasa misalnya untuk tingkat ketakwaan. Oke. Kan nggak kelihatan saya hari ini puasa atau tidak kan, jadi kan nggak. Betul. Iya, Wajahnya betul, nggak kelihatan. Ini kan betul, Pak. tanpa tidak dia. Misalnya puasa untuk meningkatkan daya tahan kita Oke. supaya nanti kita semakin kuat kan pasti karena ada tekanan ya. Oke. Semakin tinggi Semakin anginnya pressure-nya semakin luar besar. biasa ya Iya, Pak ya. iya. Iya, misalnya itu juga yang itu misalnya puasa itu kan tanpa apa ya? Kan tanpa tindakan. Tadi kan jadi kan Betul. pertanyaannya Tanpa ngasih tahu, tanpa ngasih rasa tahu. ngasih tahu dan artinya melalui dengan tindakan. sikap. Iya, Oh, dengan dengan sikap. sikap. Iya. Kemudian yang ketiga, misalnya di mana kita seandainya site visit ternyata kok ada sampah bekas makanan, ya kita kan dengan sikap Pak, tidak Pak, maaf, tidak dengan ngomong kan, Betul. dengan sikap Betul. kita bersihkan sampah betul, kepada tempatnya. betul. Ya masih banyak lagi yang Iya. contoh-contoh yang bisa kita lakukan di Iya. lapangan misalnya gitunya. Tapi itu adalah contoh nyata ya, pastinya yang langsung ditunjukkan oleh salah satu pemimpin kita di Betul. PPA, yang mana Bapak ini juga pasti menjadi idola banyak kita sahabat PPA yang ada di rumah sebagai role model kita. Ternyata banyak sekali sikap-sikap yang bisa kita implementasikan di situ. Betul. Kalau saya lihat kuncinya adalah role model, di mana ketika kita sudah memiliki nilai, gitu ya, kita benar-benar hidupkan. Tadi beliau Betul. contohkan adalah seperti berpuasa. Berpuasa. Mungkin kita semua nggak ada yang tahu, gitu ya. Tapi sewaktu kita mengetahui, bahwa beliau di tengah kesibukannya tetap berpuasa, gitu. Tidak hanya menyuarakan, ayo mari berpuasa, tapi mau mencontohkan. Itulah yang nanti bentuk nyata yang menjadi contoh bagi timnya. Kira-kira seperti itu. Jadi tim akan langsung mencontoh apa yang leader berikan gitu ya Pak. Luar biasa sekali Pak Joko Tri. Ini luar biasa sekali Pak, kalau misalnya kita berbicara di dunia tambang, artinya memang integritas ini menjadi salah satu hal utama yang harus kita pegang selain ketakwaan ya Pak, yang mendorong kita untuk menuju ke integritas tersebut. Kita semua tahu bahwa operasi tambang ini penuh tantangan moral Pak. Mulai dari target produksi, kemudian tekanan waktu yang kita diburu oleh tekanan ya, maksudnya due date-nya sudah ada, kemudian juga kadang situasi yang kadang abu-abu, kita nggak bisa bacain ke kanan ataupun ke kiri Pak. Menurut Bapak, apa bentuk integritas yang paling penting untuk dipegang oleh seluruh sahabat PPA yang ada di menonton saat ini terkait nilai integritas tersebut? Oh iya, jadi sahabat PPA ya, termasuk Mbak Yola dan Mas Basit, bahwa integritas itu pada waktu saya bikin, waktu itu lebih condong 90% ke kejujuran. Pada waktu saya membuat nilai inti pada tahun 2005. Setelah itu mungkin dikembangkan banyak ya, misalnya kesesuaian antara tindakan dan perbuatan, ucapan dan perbuatan kita sesuai. Tapi kalau yang paling utama di dalam menghadapi tekanan tadi, saya pesan kepada teman-teman sahabat PPA tetap tenang,
kita adalah jujur, jangan merubah data, melaporkan apa, bisa ditekan dari Kanan kiri ya kanan Pak. kiri, tetap kita tetap bertahan. Pokoknya kita tetap konsisten dengan keyakinan kita. Karena apa? Sekali kita tidak jujur, Pak, itu menurut saya tidak ada tempat. Tidak ada tempat untuk hidup kita. Mau di company lain, di PPA atau dimanapun, di pasar pun juga nggak nyaman kalau kita tidak jujur. Jadi kita pegang bahwa nilai kejujuran tadi, kita mengibaratkan kalau rumah nggak ada tiang, jangan bayangkan. Iya. Fondasinya kuat, Betul. tapi tiangnya Tiba-tiba tiangnya dinding. nggak ada. Nanti kena Angin, ajaran angin akan. roboh. Jadi tetap harus kita pegang nilai itu. Ya, betul sekali. Saya setuju sekali Pak Joko. Dan terkadang Pak Joko kalau bicara integritas Pak, orang sering sekali menyikapinya, oh saya tidak berbuat curang gitu ya. Tapi terkadang tutup mata nih Pak. Di sekitarnya walaupun berbuat hal, oh yang penting saya tidak berbuat curang. Menurut Bapak tanggapannya seperti apa Pak Ya, Joko? jadi makanya pada implementasi nilai integritas ada poin yaitu menegakkan integritas. Jadi di BPA tidak boleh Bapak semuanya, yang penting aku Jujur. benar sesuai dengan SOP, sesuai dengan kejujuran. Tapi orang lain lihat yang tidak baik terus dibiarin, nggak bisa. Jadi bahwa kita adalah satu. Kalau sekali kita tidak integritas, misalnya kita pernah terjadi, kita juga harus jujur ya, pernah terjadi accident tidak lapor misalnya, itu seluruh job set kena, ya Pak. Padahal jadi itu semangatnya apa ya? Motivasi yang salah. Nah ini jadi tetap kita harus menegakkan integritas. Jadi kalau ada teman yang tidak jujur atau melakukan hal-hal yang tidak integritas, ya kita harus ikut menegakkan Mas Basit. Ya. Makanya di dalam inti yang kedua setelah tadi menyampaikan kita menyampaikan ucapannya sama dengan tindakan, yang kedua adalah sebagai menegakkan daripada integritas. Iya. Kira-kira itu. Nah, ini menjadi hal yang menarik juga untuk sahabat PPA semua yang sedang menyaksikan bahwasannya integritas itu bukan hanya tanggung jawab sendiri-sendiri, bukan Tapi tanggung juga jawab pribadi, dalam tapi satu- tanggung jawab kita bersama untuk menegakkan integritas tersebut agar nilai integritas itu tetap bisa terjaga dengan baik. Iya, betul banget Mbak Yola, Pak Joko. Saya boleh sedikit mendalami nih Pak. Sering sekali Pak, integritas itu ujiannya hadir bukan pada saat kondisi nyaman Pak. Ya. Justru integritas itu sering diuji ketika ada keputusan yang benar, itu terasa berat. Ya. Gitu ya. Nah, adakah mungkin Pak Joko sebuah pengalaman dari Bapak yang mungkin Bapak pernah menghadapi situasi tersebut, tapi justru itu adalah momen di mana kita betul-betul menunjukkan kualitas diri kita Ya. seperti apa Pak? Saya mau cerita. Ini kan Boleh. cerita apa adanya. Iya, Pak. Ya. Jadi saya sebelum di Putra Perkasa Adi pernah punya pengalaman di perusahaan lain 15 tahun. Baik. Wow. Ya. Pada waktu itu ada instruksi dari project manager saya, kan nggak boleh nyebutin orang kan, Iya. Boleh. Boleh, Pak. untuk merubah ukuran. Saya waktu itu jadi chief surveyor. Chief surveyor itu orang yang mengendalik yang ukur volume dan lain sebagainya. Ya. Kami diminta untuk untuk tidak integritas, tidak jujur. Jadi topografinya itu disuruh naikkan. Ya. Tapi saya bersikeras atau tetap saya tidak mau. Saya tidak mau. Lah kemudian alhasil saya juga harus dimutasikan dari sebuah job set ke job set Yang lain. Tapi hari ini ketika bertemu dengan saya, pimpinan saya menangis bahwa memang yang benar yang seperti itu. Karena sekali kita tidak bukan masalah efeknya Pak, tapi itu nilai yang kita bangun. Jadi teman-teman kalau misalnya ada instruksi, makanya saya sampaikan pada teman-teman PLDP pembukaan, kalau diminta untuk tidak jujur, untuk tidak ngikutin aturan pemerintah dan lain sebagainya, kami instruksikan untuk melawan dengan cara yang halus. Kalau ada pimpinan yang instruksikan untuk perbuatan yang tidak baik. Saya ngalamin seperti itu harus
harus berpindah di sebuah job set, padahal saya baru bawa istri. Oke. Baru nikah, kemudian saya bawa istri di sebuah job set. Istri saya tadinya dokter di Jawa Tengah, terus pindah ke situ. Tapi gara-gara itu saya harus Mutasi dipindahkan. lagi. Ya nggak apa-apa. Itu bagian dari apa? Itu prinsip. Itu prinsip. Yeah. Oke, keren banget. Jujur saya sangat takjub banget Pak Joko Tri. Ini Ya. serius ya. Luar biasa sekali ya sahabat PPA, ternyata memang itu kalau dihadapin dengan situasi yang sangat sulit di mana ada pemimpin yang meminta A, kemudian di situ integritas kita ditaruhkan. Nah, di situ itu bisa jadi ujian. Dan our leader tetap memilih integritasnya, Betul. mempertahankan apa yang benar. Karena tadi saya ingat banget kalau kata Pak Joko Tri, tidak ada tempat untuk berbohong. Maksudnya tidak akan ada tempat lagi untuk pembohong-pembohong berikutnya. Ini Pak selaras sepertinya ya untuk nilai, untuk memahami bahwasannya kita harus membawa budaya integritas ini Pak. Supaya mereka tidak hanya tahu, oh ini integritas. Tapi bagaimana memasukkan integritas itu ada di dalam diri sahabat PPA semua yang ada di saat ini ya yang sedang menonton. Ini kira-kira Pak, bagaimana Pak agar cara Bapak memastikan bahwa saya tidak hanya Bapak seorang leader yang memiliki integritas itu, tapi seluruh sahabat PPA yang menyaksikan saat ini, Bapak bisa yakin betul integritas juga ada di dalam diri mereka. Yeah. Maksudnya meyakinkan. Betul. Bagaimana membawa hal membawa. tersebut Oke, gitu Pak? Iya. Jadi ini saya coba membangkitkan pemahaman dan kesadaran tentang integritas supaya nilai integritas itu ada di sahabat semuanya ya. Pentingnya integritas. Itu yang pertama. Ya. Misalnya saya beri contoh. Kita mengerjakan sesuatu, kita berbohong. Sekali berbohong. Bapak sekali berbohong ya, di tambang ini. Di tambang kita pernah melakukan kegiatan yang tidak benar. Itu habis, nggak ada tempat untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, integritas atau kejujuran, saya sampaikan tadi di project manager meeting adalah efisiensi. Jadi integritas sama dengan efisiensi. Ketika Bapak-Bapak semuanya bikin data yang tidak apa adanya, atau misalnya kita jadi seorang pasien, ini kan menganalogikan. Betul. Mas Wasid sebagai pasien sakit, tapi tidak jujur menyampaikan apa yang Dirasakan. dirasakan, sakitnya apa? sehingga obatnya ya salah terus, Iya. buang-buang waktu. Jadi benar-benar teman-teman menyadarin bahwa kejujuran itu penting sekali, karena kepercayaan itu mahal sekali. Kalau kita tidak dipercaya orang itu, ngembalikan Kepercayaan susah sekali Pak. suka sekali. Makanya saya sampai tadi sebagai contoh nyata, saya tetap tidak mau walaupun apapun saya suruh itu kan. Jadi teman-teman harus menyadari, teman sahabat PPA, bahwa itu penting sekali. Itu yang pertama, bahwa efisiensi sama dengan integritas. Kemudian yang kedua tadi, bahwa sekali kita melakukan kebohongan tidak ada tempat. Di tambang kecil, lingkungan tambang itu hanya kecil. Iya, betul. Dan pada akhirnya satu hal yang saya ambil bahwa kita percaya setiap kejujuran itu pasti menemukan tempatnya ya Pak. Pasti menemukan tempatnya. Baik, keren banget. Keren sekali. Kejujuran pasti akan menemukan tempatnya, tapi kalau kebohongan pasti sudah tidak ada tempat tersisa begitu. Ya. Makanya biar kita menaikkan kesadaran. Betul. Iya, oke, baik. Oke, baik. Pak Joko Tri, kita mulai coba melihat lebih jauh lagi nih Pak. Iya. Ke depan PPA akan tumbuh lebih besar lagi nih Pak. Operasi kita itu makin kompleks, teknologi yang kita adaptasi juga makin besar gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak, dengan bermodalkan pondasi takwa dan integritas ini Pak, bagaimana sih Pak itu kita jadikan penopang transformasi kita Pak ke depannya? Ya, jadi begini, sahabat TPA semuanya, kenapa itu jadi fondasi yang kuat tadi terhadap ketakwaan, kemudian integritas juga kuat untuk menopang nanti visi kita, mungkin insya Allah to be number one ya. Kita sebelum di 2030 kita sudah disepakatin bahwa ini sekalian saya mendeklar ya. Luar biasa nih, ada deklarasi dari PPA bahwa kita berniat tadi ya, berniat bahwa sebelum tahun 2030 kita akan to be number one di Indonesia ini. Bismillah kita seperti itu. Jadi bagaimana itu menopang
seperti itu. Mau dari ketakwaan Pak, misalnya kesungguhan. Kesungguhan adalah orang yang bersungguh-sungguh pasti berharap memberikan hasil yang terbaik. Kesungguhan, kita mengerjakan sungguh-sungguh itu kan pengen memberikan sesuatu hasil yang terbaik. Tadi ketakwaan kan selain niatnya ibadah tadi, niat kita ibadah, supaya apa? Dengan niat yang lurus tadi ibadah dalam bekerja, kita ada tekanan kanan kiri kita tetap mampu, tetap kuat. Godaan terlalu banyak, angin terlalu banyak. Kalau kita tidak punya niat yang kuat tadi, itu pasti akan roboh goyang. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kan sungguh-sungguh bahwa produk terbaik itu hanya bisa diraih dengan kesungguhan. Produk terbaik hanya bisa diraih dengan kesungguhan. Kalau tadi yang nilai ketakwaan ya Pak, saya ngambil dua poin tentang niat dan tentang kesungguhan. Kemudian bagaimana dengan integritas? Bahwa tadi sudah kita sampaikan untuk yang niat besar, kita sudah sepakat bahwa integritas sama dengan efisiensi. Maka hari ini kita harus berintegritas supaya melakukan efisiensi yang tinggi. Kita harus, teman-teman operator harus jujur kalau memang produk ini tidak baik, yang sekarang sedang dipakai di lapangan, disampaikan. Ada kekurangannya, ini. Jangan ada yang kurang ya kita diem. Kemudian ada maaf misalnya jalan yang tidak benar, juga diem. Nah ini kita nilai integritas itu penting sekali. Apalagi tadi mau pengen yang besar. Saya melihat ada 2 job set, saya nggak sebutkan job set terbesar kita, dan job set nomor 2 terbesar juga di BPA, disampaikan real ini dari owner bahwa kenapa dia minta dengan PPA, kenapa pengen dengan PPA. Kenapa tuh Pak? Karena kejujurannya PPA, integritas PPA di dalam bekerja itu tidak macam-macam. Kalau nyampaikan itu salah satunya itu dari voice of customer bahwa disampaikan adalah karena integritas. Lah, suara customer yang baik, kejujuran sama fondasi yang kuat inilah yang menjadikan kita nanti menjulang untuk mencapai visi kita sebagai to be number one kontraktor pertambangan di Indonesia. Kira-kira itu Mas Fasid. Ya. Luar biasa sekali ya. Efisiensi ini ternyata memang berdampak sangat besar sekali. Karena kalau misalnya kita implementasikan di dalam dunia kerja, di dunia tambang dari sahabat PPA semua, jangan sampai karena tidak integritas, tidak jujur, akhirnya kita tidak efisien waktu dan lain-lain ya Pak ya. Ya. Seperti tadi kalau jalan rusak. Walaupun bukan hanya dua hal nilai itu inti, saja, ya. betul. Dua nilai inti. Luas ya Pak Karena ya. nanti itu merupakan dasar untuk inovasi atau Betul. kreativitas, Iya. yaitu yang nilai inti keempat. Yes. Juga merupakan kerjasama tim juga penting. Tapi fondasi ini adalah penting kokoh sekali dulu, Pak. supaya kokoh, supaya tidak tergempur nanti. Kalau kita tidak lurus, Betul. misalnya kita nggak benar terhadap aturan tenaga kerja, Ya. misalnya, ya Pak, tidak taat, ya kan Pak, seringkali dipanggil, waktunya malah habis untuk itu. Ya. Perpajakan misalnya kita juga nggak benar, ya sama saja kita akan Akhirnya banyak waktu yang waktu terbuang. terbuang tidak Target tidak- kita juga belum tidak- tercapai gitu. Betul. Dan yang tidak kalah penting, integritas itu membangun kepercayaan. Betul. Pasti. Integritas itu membangun Dan kepercayaan. kepercayaan itu bagi Mahal. kita mahal. Mahal. Kepercayaan Penting itu sekali. muncul dari kejujuran kita juga Iya, pastinya ya, luar biasa sekali. Baik, ini kayaknya kita tidak terasa sudah masuk sampai ke pertanyaan terakhir. Wow. Kalau ngobrol sama beliau tuh kayaknya waktunya kurang ya. Kurang gitu karena banyak sekali kita selalu mendapat insight-insight baru gitu ya Iya. Mas Basit ya. Oke, Pak Joko, saya izin Pak, pertanyaan terakhir. Apa pesan Bapak untuk seluruh keluarga besar PPA, Pak, tentang bagaimana mereka bisa membawa 2 nilai, takwa dan integritas ini, itu menjadi wujud yang nyata dan nggak hanya berhenti sebagai bentuk slogan atau kata-kata, Pak? Jadi sahabat PPA-nya yang kami hormati, yang kami cintai, jadi bahwa 2 nilai inti ini ada merupakan fondasi yang sangat kuat. Tadi ketakwaan adalah fondasi yang kuat. Kemudian integritas adalah tiang yang benar-benar kokoh. Nah, saya berpesan pada sahabat PPA, sungguh bahwa ketakwaan itu akan menghadirkan sebuah keberkahan. Pasti. Jadi
ketakwaan itu akan menghasilkan keberkahan. Nah, keberkahan itu apa? Tadi yang saya sampaikan, bahwa kita akan diberikan jalan keluar di setiap permasalahan. Yang pertama. Yang kedua, di dalam kondisi kesulitan apapun, pasti loh Pak, itu jawabannya pasti, bukan pakai insya Allah ya. Pasti kita akan diberikan rezeki. Kalau kita cerita fluktuasi harga yang naik turun, kalau Pak Kris, salah satunya juga pendiri PPA, sampaikan justru harga terendah itu yang kita tunggu seperti itu. Ya. Ini kalau dari ini voice dari Pak Kris, mudah-mudahan ikut mendengarkan ya, atau melihat ya, atau menyaksikan. Nah, itu yang pertama terkeberkahan. Kemudian kejujuran itu penting sekali. Kejujuran adalah aset yang mahal. Kepercayaan itu adalah mahal sekali. Ya, jadi bagaimana sampai-sampai kalau misalnya kita sudah janji, karena kita sudah janji sama customer, misalnya karena kena hujan, produksinya nggak kena. Akhirnya kita bagaimana caranya kita kirim tambahan unit dan lain sebagainya. Itu gara-gara kita untuk mendapatkan kepercayaan. Bagaimana safe and strong operational performance ini, atau itu bisa kita capai. Jadi itu mahal banget. Jadi integritas mahal sekali. Ketakwaan sudah pasti. Ketakwaan akan menjamin, sekali lagi terakhir, ketakwaan itu adalah menjamin bagaimana kita bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Pasti ada permasalahan. Kemudian yang kedua, pasti akan diberikan rezeki dari arah mana yang tidak kita sangka. Kemudian yang kedua, kepercayaan itu, kejujuran mahal sekali. Jadi jangan sampai mencoba-coba untuk tidak berbuat jujur. Itu sangat berisiko tinggi, bukan untuk perusahaan, tapi juga untuk diri sendiri. Untuk brand diri sendiri juga akan ada problemnya. Mungkin itu Pak Wasid. Oke. Gimana Mas Wasid? Luar biasa ya? Luar biasa sekali, Mbak Yola. Dari apa yang beliau sampaikan, semuanya itu adalah hal yang terukur dan terlihat. Artinya sebenarnya semua teman-teman dan sahabat PPA semua bisa mempraktekkan ya. Dengan analogi beliau menyampaikan bahwa takwa dan integritas adalah pondasi. Tanpa itu mungkin kita belum bisa bicara yang lebih jauh ya Pak. Kita belum bisa mulai bicara mengenai dinding, atap dan lain sebagainya gitu. Karena itu belum terbentuk. Pondasinya dulu. Gitu. Dan di samping itu bahwa pondasi tadi kalau kita bicara ketakwaan itu memberikan keberkahan. Memberi keberkahan dan juga kalau kita dihadapkan jalan keluar di situasi apapun itu ya. Yang penting rezeki Pak. Selalu ada proyek di dalam kondisi apapun. Itu jangan-jangan itu janji loh ya. Betul. Pasti ya, keyakinan kan namanya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali Pak Joko Tri. Terima kasih banyak. Ini sangat luar biasa, sangat dalam sekali ya. Saya rasa nilai-nilainya sudah Bapak sampaikan. Tapi Pak, di kesempatan kali ini kami mau tidak hanya Mas Basit dan juga saya yang bertanya kepada Pak Joko Tri, karena saya yakin sekali sahabat PPA yang di rumah ataupun di kantor ataupun dimanapun ini sudah ingin bertanya kepada Bapak. Nanti akan kita buka sesi Q&A. Jadi untuk seluruh sahabat PPA yang bergabung melalui Zoom, nanti silakan untuk dapat raise hand saja. Siapkan pertanyaan terbaik dari teman-teman semua. Nanti panitia yang akan memilih siapa saja nanti akan langsung bertanya kepada Pak Joko Tri. Pastinya sesaat lagi kita akan kembali di sesi Q&A. Baik lagi, pastinya masih di SP Gema Budaya PPA. Nilai kami, kekuatan kita. Ya, kesempatan kali ini Mas Basit, saya yakin sahabat PPA sudah banyak sekali yang ingin bertanya. Tapi kira-kira siapakah? Karena banyak banget kalau kita pantau tadi lewat Zoom. Ini yang nanya banyak banget. Jadi coba kita lihat siapakah yang terpilih untuk bertanya di kesempatan pertama kali ini. Kita coba lihat dulu. Tim juga kebingungan karena semuanya interest gitu ya. Betul sekali. Kita masih lihat kira-kira siapa, apakah sudah terpilih teman-teman? Oke. Kita masih melihat kira-kira siapakah ya. Karena ini kita harus pilih terlebih dahulu. Boleh kita tampilkan siapakah yang bertanya kali ini? Oh,
sudah bergabung bersama kita. Siapa ini? Siapakah ini? Ya, ini kayak kalau saya lihat kayaknya Mas Basit kenal gitu ya. Iya. Tapi di kesempatan kali ini kita beri kesempatan untuk beliau memperkenalkan diri Betul, secara langsung. Boleh betul. diperkenalkan diri terlebih dahulu sama tagline-nya barangkali? Oh iya. Iya. Harus ada tagline-nya Kak Iya, Yola, ya? harus tahu tagline-nya nih. Oke, silahkan. Apakah suara kami terjelas? Oke, ini masih belum Kami belum terdengar. dengar suaranya. Oke, cek. Nah, Oke, terdengar dengan jelas. Dengar dengan jelas ya, Yes. Kak Yola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Joko, izin Mas Basit dan Mbak Yola. Sebelumnya perkenalkan, saya Kintan dari HCAMM Site SBS Pak. Saya ingin bertanya ini kepada Pak Joko Pak. Apakah ada Pak prinsip atau mungkin kebiasaan tertentu yang dapat kami terapkan ya, baik untuk pribadi kami secara individu atau bahkan hingga skop kami secara keseluruhan di site, agar nilai-nilai inti yang kita sudah gaungkan ya, gitu ya, itu bisa menjadi kompas dalam setiap tahap perkembangan profesional kami, Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kintan, luar biasa sekali. Silakan Pak Gimana Joko, nih, boleh Pak? langsung. Ini tadi pertanyaannya Mbak Kinta tidak terbatas pada 2 nilai inti atau Iya. ke 6 nilai inti? Ini mau- Sebenarnya kita fokuskan pada 2 nilai inti. Oh, iya. Jadi sahabat PPA atau Mbak Kinta, bahwa prinsip-prinsip apa yang kita pegang kalau dalam nilai inti tadi ya Mas. Kalau 6 nilai inti, kita sampaikan kalau kita tidak memahami nilai inti tadi, tidak melaksanakan nilai inti, itu ibarat tubuh tanpa ruh. Oh, oke. Tubuh tidak ada pikiran. Jadi kita tidak akan bisa bergerak. Iya, seperti orang hidup tapi mati. Gimana? Bisa menjadinya? Tidak tahu Ya, arah begitu tidak ya, tahu Pak? arah. Tapi kalau tadi di 2 nilai inti tadi kebiasaan yang saya kerjakan kan pertanyaan beliau Ya. itu yang pertama, saya sebelum berangkat saya berniat hari ini saya akan bersungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan apa. Biasanya kalau saya yang ngeset agendanya Mbak Lucy ya biasanya. Betul. Jam sini. Kalau di rumah juga iya, pas liburan gitu juga yang ngeset istri. Jadi hari ini jam segini ke ini juga sama. Jadi yang pertama kita niat dulu bahwa kita akan selesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Dengan niat 60-70% produktivitas sudah tercapai. Oke. Oke. Ini yang pertama ya tentang ketakwaan tadi ya. Jadi tentang bagaimana kita niat dan sungguh-sungguh. Jadi 60-70% sudah tercapai pekerjaan kita hari ini. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan integritas. Tadi loh Pak, integritas. Nah ini prinsip yang kita pegang. Kalau kita jujur, sementara teman-teman tidak jujur, maka kehancuran itu ada bukan pada diri kita. Diri kita juga kena, semuanya kena. Semuanya Iya, kena ya. semuanya kena. kena. Jadi kalau gitu, jadi setelah kita berniat tadi, hari ini saya akan punya niat mengerjakan beribadah, kemudian punya target hari ini. Yang ketiga, kita harus taat mengikuti aturan, jujur dengan aturan-aturan yang berlaku di perusahaan. Oke. Jadi itu seperti itu kira-kira jawaban sederhananya prinsip-prinsip yang kita kerjakan. Tapi kalau misalnya prinsip secara spiritual ya Yes. tadi bahwa hari ini dengan takwa saya pasti hari ini berkah. Artinya hari ini saya lebih baik daripada hari kemarin. Dengan jujur hari ini saya membangun kepercayaan baru. Kalau kepercayaannya kemarin dinilai 6 poin, hari ini saya jadi 7 poin. Besok dari 8 8 poin, poin. 9 poin. Kira-kira seperti itu. Mbak Kintan. Kintan. Dari AMM SBS ya, ini luar biasa. Nampak terjawab ya Mbak Kintan ya. Mbak Kinta. Bagaimana Mbak Kintan? Cukup terjawab? Terima kasih banyak Pak Joko untuk segala macam arahannya dan harapannya nanti bisa kami terapkan untuk pribadi kami dan juga untuk teman-teman di site tentunya. Luar Terima kasih, Pak. biasa. Terima kasih Aduh, Mbak Kintan. Mbak Kintan. Salam juga untuk teman-teman Di MM Sumatera SBS Selatan. Sumatera Di Sumatera Selatan. Selatan. Semoga selalu sehat dan juga aman ya Pak ya. Iya. Kompas kita itu tadi tuh Mas ya. Integritas, Ada ketakwaan. formulasi yang mahal tuh. Apa tuh Mas? Niat.
gitu ya. Niat. 60 Itu tuh udah- sampai 70% itu sudah sudah tercapai. itu udah jaminan. Barangkali kalau Mbak Yola sama Mas ini belum seperti itu, coba diterapkan. Jangan-jangan Hari iya, ini Pak, malah- ya. Jangan-jangan. termasuk mungkin yang hadir yang di sini Betul. Mas Randy barangkali niatnya belum kesampaian karena niatnya belum tulus. Wah, jadi sahabat PPA, mari kita luruskan niat kita dulu supaya 60 sampai 70% capaian kita ini memang sudah langsung tercapai. Betul. Kita move kayaknya Mas Basit dan juga Pak Boleh. Joko Tri ke Apakah penanya sudah berikutnya. ada penanya selanjutnya? Oke, kita tunggu. Baik, kita tunggu terlebih dahulu penanya berikutnya. Ini karena yang raise hand ini banyak sekali Pak di Zoom. Iya, iya. Dan pastikan ya untuk teman-teman semua kalau misalnya mungkin belum terpilih nantinya, silakan untuk dapat diberikan pertanyaannya lewat komentar Zoom juga. Nanti coba kita kalau waktunya masih memungkinkan akan kita bacakan. Ini sepertinya sudah ada. Wow, ini kameranya point of view-nya dari bawah nih tapi kayaknya ya. lagi device-nya di handphone nih berarti. Wah, betul. Berarti lagi sibuk banget kayaknya nih, tapi tetap ngeluangin waktu ya. Boleh mungkin kenalan dulu dengan siapa di sana? Oke, Assalamualamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Oke, izin nih, Pak. mohon Kami izin belum suaranya mendengar masih belum suaranya. terdengar. Kita Masih tunggu belum terdengar, dulu. ada. Oke, sudah terdengar dengan baik. Boleh diperkenalkan Cek, cek, dirinya, cek. Pak? Ya, sudah masuk, Pak. Oke, perkenalkan saya Vidi dari Jobsite BIB. Sehat Pak Joko Tri ya? Alhamdulillah sehat Mas Vidi. Iya, iya. Iya. Ini juga lagi perjalanan Pak, habis TKMPN, insya Allah besok loading. Mohon doanya Pak buat teman-teman semua Pak. Oke, iya, iya. Amin. Iya, paling untuk pertanyaannya Pak Joko Tri, mungkin Pak Joko Tri di dunia pekerjaan dan dunia tambang udah lama banget ya Pak ya. Nah, berdasarkan Baik, kita masih menunggu koneksi ya Pak Iya, Joko Pak, Tri ya. ada koneksi. Karena Iya. kayaknya tadi beliau Masih masih di di perjalanan. Iya, iya, iya. Tapi ini antusiasmenya luar biasa Pak, sahabat Iya, iya. PPA semua ya. Bahkan yang bergabung itu yang sedang beraktivitas di luar site, gitu ya, Pak Joko. Iya. Infonya tadi TKMPN kan berarti setahu saya lagi ada di Batam ya, Pak. Wow, itu tetap, iya. tetap bergabung dengan kita nih. Kita turut menyapa kepada seluruh rekan-rekan yang sedang di Batam atau dimanapun. Iya. Terima kasih sudah menyaksikan. All BOD juga kabarnya juga menyaksikan juga pastinya iya, ya. iya, Iya, oke. luar biasa sekali. Kita masih menunggu atau barangkali kita bisa next ke pertanyaan berikutnya atau ke penanya berikutnya. Sekiranya mungkin Pak Vidi tadi sedang memang berhalangan jaringan ya. Jaringan kita Karena tunggu kalau dulu di jalan. sampai jaringannya oke deh gitu. Kita masih lihat terlebih dahulu. Nih kembali lagi ya sahabat PPA yang mau ada pertanyaan yang ingin langsung dijawab oleh Pak Joko Tri, bisa nanti langsung disampaikan saja lewat komentar YouTube, Zoom maksud kami. iya. Nanti biar tim kita yang akan langsung memelihatkan ke kita semua pertanyaan apa sih yang bisa kita bacakan Iya. secara langsung. Dan semua pertanyaan nanti nggak apa-apa, nanti kita akan jawab tertulis. Oh, dijawab Kalau tertulis. chatting, Luar kita akan biasa jawab. sekali. Iya, iya. Terima kasih banyak Pak Joko Tri. Ini adalah hal yang luar biasa ya Privilege pastinya. nih. Iya, privilege nih yang gabung GSP bisa langsung nanya. Jadi kita ingin bangun PPA. Yes. Ini adalah seterang matahari. Seterang Tapi matahari. target juga jelas, clear. Gimana tuh Pak maksudnya seterang matahari? Artinya tidak ada yang how to do-nya nggak jelas. Ah, Kalau kita mau meraih sesuatu, langkah-langkahnya juga jelas. jelas. Drive atau power yang dibutuhkan juga harus jelas. Jadi Iya. benar-benar kita tidak ada yang Tidak meraba-raba, tidak Tidak abu-abu. abu-abu. mencari sesuatu gimana justru terserah Terserah. kamu nggak ada gitu, nggak ada. Jadi kita mesti caranya gini. Ini jelas, A, ini. B, C Iya. ada jelas. Langkahnya seperti ini. Sama Oke, seperti tadi baik. kata Bapak kan makanya kita tahu kalau misalnya visi kita tadi udah jelas tuh kita akan to be number one Bahkan sebelum 2030. Betul. Ini ayo mari sahabat PPA kita sama-sama pastinya ya untuk menggelorakan semangat kita semua untuk mensukseskan visi kita tersebut. Oke, baik. Sepertinya sudah ada ya. Oke. Rekan-rekan, mungkin boleh ditampilkan jika sudah ada. Yang ingin bertanya berikutnya silakan ditampilkan. Apakah Pak Vidi sudah kembali terhubung? Ataukah penanya berikutnya? Atau mungkin penanya berikutnya yang sudah? Oh, Kalau selamat. dilihat wajahnya Iya, berbeda. Berbeda? Siapakah beliau gitu kan? Ya, selamat sore Bapak. Apakah suara kami dapat terdengar jelas? Alhamdulillah, terdengar Oh, jelas. suara Jelas Bapak suaranya, juga. Mas Basit, Mbak Yola. Jelas jelas. sekali Pak. Mas Didi juga mau tanya tadi, jadi dilanjutin nggak tuh? Iya. Kita skip ke Bapak dulu, nggak Iya. apa-apa nih, Mas Widi biar memperbaiki jaringannya terlebih dahulu. Boleh Bapak dikenalkan diri Bapak, kemudian dari site manakah? Oke. Langsung pertanyaannya kepada Pak Joko Tri. Baik, mohon izin rekan-rekan. Jadi saya Agung Budiarto dari set Bukit Asam ya. Gitu. Ah, Sama
ya. Iya. Jadi mohon izin Pak Joko, jadi kalau dilihat tadi dari penyampaian Bapak, kami dengar bahwa bekerja itu kan harus sungguh-sungguh gitu Pak ya, harus sungguh-sungguh dan diniatkan ibadah. Nah, mungkin tips untuk kami Gen Z ini, Pak Agung Gen Z gitu. Pak ya. Agung ya sih, emangnya Pak. kami merasa apa kena apa mental health gitu ya Mas Basit, Mbak Yola gitu. Jadi mohon mungkin tips untuk kami biar kami benar-benar bekerja itu dengan sungguh-sungguh, tidak hanya apa rutinitas semata dan kita nggak kena mental health di dunia kerja yang mungkin saat ini Mental health. apa tuntutan di PPA cukup tinggi gitu Pak Joko nggih, dari unsur ketakwaan dan integritas. Oke. Oke. Pak Agung ini menarik banget. Menarik. Pak, ini ngomong-ngomong masalah Gen Z, Yola juga Gen Z nih, Pak. Jadi sedang tertekan ini. Apakah betul Pak Agung? Sebuah tanda itu ya Pak. Betul. Tapi memang menarik karena kan sekarang kan memang eranya ya Pak ya, masuk Yes. ke Gen Z. Tadi juga sempat di-mention mental health gitu Ya. ya. Boleh silakan Life Pak. work balance Pak gitu. Joko. Silakan Bapak. Ini dalam hubungannya dengan dua nilai inti. Iya, Betul. betul. Tadi Mas Agung menanyakan tentang pendekatan. Saya akan sampaikan pendekatan yang baik itu semua generasi, baik yang Bobby Bomber sampai dengan Gen Z itu pasti saya coba ngambil dari beberapa referensi Mas Agung ya. Ini karena memang sama harus sampaikan. Misalnya hubungan kesungguhan dengan ketakwaan tadi ya, ditanyakan seperti itu. Saya coba nyari dari sebuah dalil, maaf ini kalau yang beragama Muslim, barangkali disampaikan dalam sebuah riwayat hadis Baihaqi, Allah lebih mencintai orang yang bekerja atau jika bekerja dia dengan sungguh-sungguh, Sungguh-sungguh. dengan menyempurnakannya. Mungkin Mbak Yolanda saya nggak tahu, atau mungkin barangkali ada yang Nasrani. Alhamdulillah ya kita ya. Ya, nggak apa, dari Nasrani juga ada. Bisa kita lihat di Injil di Kolose 3 Iya. ayat 23 juga disampaikan. Apapun yang kamu kerjakan, ya kan, berbuatlah dengan sepenuh hati Oke. untuk Tuhan dan tidak untuk manusia. Manusia. Itu sama. Nanti di Buddha sama. Di Buddha, di Hindu juga kami bisa berikan referensi, tapi tentu Referensi. hanya menjelaskan tadi pendekatan bahwa secara pendekatan, karena ini bicara tentang takwa spiritual, masuk saya ceritanya tidak. Betul. Ya, pasti tentu kami ngambil beberapa tokoh Alkitab. Tapi juga ada sebuah riset, nanti Mas Randy atau siapa yang ada di sini dilihat di ChatGPT atau di Gemini atau di Google, juga ada beberapa teori yaitu tentang spiritual dan at work. Ya. Jadi dari Kosen 2000 itu menyampaikan bahwa ada korelasi yang positif antara kerja sungguh-sungguh dengan spiritual, dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi untuk Gen Z tadi tidak terbatas ini untuk Gen Z, dan ini nilai inti ini akan terus hidup, bahwa ketakwaan ini Gen Z juga harus takwa. Betul Pak. Bobby Bomber juga harus takwa. Gen Z juga harus takwa. Gen Z juga harus takwa, Mas Agung. Jadi kalau pendekatannya kira-kira seperti itu, Mas. Jadi benar, nanti di riset saya tadi hanya menyebutkan salah satu contoh teori, tapi ada neuroscience dan lain sebagainya yang mengembangkan memang ada hubungan yang korelasi signifikan positif antara kesungguhan bekerja dengan kedekatan dengan Tuhan. Dan itu memang sangat terdekat ya Pak ya. Itu sangat dekat. Wah, ini menarik Jadi, sekali. Kira-kira ini dekat sekali. Ya, Dekat sekali. Dan ini tidak berbatas pada generasi tertentu. Betul tidak sekali. generasi. Ini Jadi tidak merasa generasi Z dari Gen Z saja yang Iya, yang Pak. apa yang Karena yang- kami generasi kami ini Pak sering dianggap ini begitu lemah begitu Tapi Pak. itu termasuk saya berarti ya. Gitu. Saya Gen Z ya. Mas Gen Z kan ya? Tapi Pak, ini saya juga percaya banget Pak, sama seperti yang Bapak katakan ya, memang kalau ketakwaan kita tuh memang ketakwaan dan kejujuran itu kan selalu ada. iya betul sekali Pak, dan Selalu itu ada. Tidak menjadi terus nanti kalau yang sudah tua sudah boleh bohong kan enggak? Nggak boleh, Iya. ya. Terus yang tua justru yang semakin tua semakin takwa. Ya. Benar. Gen Z juga ya harus takwa juga. mungkin Gen Z ini Pak belum banyak pengalaman hidup Pak. Tapi yakinlah para Gen Z di luar sana, inna ma'al usri yusra, di balik Waduh. semua kesulitan, kesusahan pasti ada kemudahan. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Jadi jangan dibawa ke mental. Jadi kita takwa, kita perbaiki diri gitu ya. Tadi kan korelasi positif, berarti Yes. perbaiki dulu ketakwaannya. Maka
kesusuannya juga Kesuguhannya naik. juga akan naik. Naik. Gitu. Oke, keren Oke, banget. Pak Agung, bagaimana Pak Gimana Agung? Pak Agung? Apakah Yang merasa Gen Z. Sebagai Gen Z, Pak Agung. sebagai perwakilan Gen Z, Pak? Jadi biar teman-teman juga tidak dikit-dikit mental health gitu ya. Dan dengan ketakwaan, dengan kita percaya bahwa kita niat 60-70% sudah terselesaikan masalah itu kan, berarti harusnya nggak sampai kena mental health gitu. Iya. Jadi kalau tadi agak beda kalau dengan mental health. Jadi tadi bahwa ketika kita sudah bagian dari takwa ada niat yang lurus. Lurus. Iya. Niat yang lurus itu kalau Mas Agung sebagai PJO atau manajer, yang pertama ya supaya yang investor ini kita ini termasuk Mas Basit, Mbak Yola ini adalah kapan baliknya dan kapan kayanya. Akhirnya semakin kaya lah ya. Amin. Kemudian yang di bawahnya Mas Agung, teman-teman sahabat di bawah juga diperhatikan karirnya, golongannya semakin lama semakin sejahtera. Kemudian kalau berada di Tanjung Inim atau di Kalsel Mas Agung ya masyarakat jadi maju ya kan, masyarakat diberikan apa itu. Lah ketika nanti ada tekanan dari kanan kiri atas bawah, ketika niat kita sudah lurus, mental health kita sudah Aman. aman. Kita Sudah tetap siap gitu tenang, ya. aman, sentosa. Tapi kalau kita niatnya nggak lurus, niatnya bukan karena ibadah, diajar kanan kiri. Saya pernah jadi helper, pernah jadi operator, pernah jadi group leader, pernah jadi section head, pernah jadi PM. Tentu saya merasakan tekanan-tekanan di setiap posisi. Itu ternyata Ada tantangan ada sendiri. tantangan, bukan ada tekanan, ada tantangan. Iya. Iya, oke. Wow. Cukup terjawab ya Pak Agung. Cukup, Mbak Yola. Terima Luar kasih. biasa sekali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana Pak Agung Iya. ya pastinya ya. Oke. Oke, Kita sepertinya masih ada kesempatan bertanya lagi. bertanya mungkin. Sambil menunggu Pak Vidi ya, kita masih Iya. belum tahu apakah bisa terhubung atau tidak. Kita ada satu pertanyaan. Ini dari salah satu. Ini masih. Oh, masih ada satu lagi. ada Baik, satu. selamat sore. Ini kalau saya nyapa Sore. langsung gitu ya. Suara saya Baik. Selamat kedengaran, sore. Mbak Yola. Boleh Mas diperkenalkan Basit, diri. Suara saya kedengaran? Baru Terdengar masuk nih, baik. Pak. Iya. Oh ya. Ya, Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya Amik dari AMM Jobset Valley. Ya. Saya sedikit mau tanya Pak Joko ini karena kan pengalamannya banyak sekali ya Pak Joko. Terkait dua nilai inti, ketakwaan dan juga integritas yang ujungnya adalah kesungguhan. Setiap harinya kita sering sampaikan, kita sering berusaha mewujudkan dan juga bahkan sampai memaksa sebenarnya bahwa dua nilai inti ini adalah fondasi dari setiap pekerjaan kita di awal sampai di akhir. Nah, pernah nggak Pak Joko mungkin di pengalamannya sudah selalu inline ketakwaan dan kesungguhannya, niatnya juga sudah betul, tapi memang ada hal-hal yang saat itu menyebabkan mungkin seperti proyeknya mengalami penurunan performance dan segala macam, tapi memang tetap dikuatkan gitu. Kira-kira pernah nggak Pak Joko hal tersebut terjadi dan mungkin outcome akhirnya seperti apa gitu? Itu sih. Terima kasih. Mas, Baik, terima kasih. Pak. Mas ini ya. Mas Ahmad Ibrahim ya. Saya diceritakan seperti itu pernah sekali PPA, yaitu 1 tahun, yaitu di 2014, yaitu di bulan Oktober, April sampai dengan Oktober. Kita sempat stop operasi yang ada di Jobset Arutbin Indonesia. Nggak apa-apa ini, karena cerita saya juga pernah cerita. Ya kondisi itu kondisi sulit karena alat kita banyak yang standby. Tapi kita terus berusaha mencari proyek baru, tetap berdoa dan lain sebagainya. Lah akhirnya, tapi pilihan stop itu memang pilihan kita, tangkap ya. Jadi pilihan stop pilihan kita. Kenapa kita tidak melanjutkan kerja di situ, itu pilihan kita. Saya nggak cerita karena ini ke company lain tidak cerita. Tapi yang jelas dari BOD sepakat bahwa kita harus menstopkan di situ. Ya. Nah ini kita pernah ngalamin, saya sekali
dalam hidup PPA seperti itu. Namun saya akan cerita ini beda mungkin ya. Ini agak lari sedikit dari nilai integritas dan ketakwaan, tapi itu dibangun bahwa Mas Amik, yeah. Jadi supaya kita tidak gagal itu beramal, bekerja itu dengan ilmu. Berarti ada sesuatu yang kurang di kita. Ya. Jadi kalau misalnya Mas Amik tadi terjadi di Vale, sempat beberapa bulan yang lalu ada kesalahpahaman masyarakat. Itu berarti Mas Amik kurang lurus niatnya yang awal. Bagaimana kita hadir di Vale? Yang pertama adalah supaya Mas Amik dan kawan-kawan ini ya mendapatkan kan investor ya. Betul. Itu bagaimana dia mendapatkan return yang wajar lah Mas, yang wajar, bukan terus harus yang wajar. Kemudian yang kedua, teman-teman bagaimana jenengan mengupgrade teman-teman yang di bawah untuk mensemangati. Yang ketiga, mungkin niat untuk memakmurkan di masyarakat Vale mungkin sudah ada ya, tapi belum berani. Nah itu kita mesti terus belajar. Jadi tidak masalah. Nah, bagaimana dengan nilai ketakwaan kan kita yakin tadi. Itu prinsip bahwa ketika kita bertakwa akan diberikan seluruh jalan keluar. Di 2014 juga sama. Kita memutuskan untuk stop, memang itu pilihan kita, bukan dari customer Pak ya. Customer pengennya tetap kerja, tapi kita memutuskan untuk stop. Tapi karena kita terus ya meningkatkan tadi ketakwaan dan juga integritas, kita dapat 2 proyek sebetulnya. Ada di RUB di Bro dan di BIP, mulailah ke Borneo Indobara. Ya, jadi menurut saya dari Mas Ami tetap terus tadi bukan hanya meningkatkan ketakwaan dan kejujuran ini, tapi sudah masuk ke nilai inti yang selanjutnya. Jadi harus ya maaf ya, tadi sudah masuk ke teamwork, kemudian ke kreativitas dan sudah ke sana. Tapi niatnya diluruskan lagi bagaimana juga punya niat benar untuk membangun masyarakat di situ. Itu tulus dari hati Mas Amik dan juga teman-teman di lapangan bahwa kita hadir harus membangun masyarakat di situ adalah lebih bagus lah, peradabannya lebih bagus. Peradaban ini udah bagus ya. Artinya meningkatkan well-being atau tadi mental health-nya juga boleh, kesehatan juga kemakmuran juga boleh. Menurut saya itu Mas Amik. Jadi tidak perlu ini. Jadi saya mesti harus banyak belajar gitu Mas. Maksudnya Mas Amik, saya juga pernah ngalamin juga seperti itu. Tapi mungkin karena beda niat waktu itu ya kami tetap diberikan kelancaran waktu di kilometer 71 ya tadi ada demo yang mungkin tidak separah sekarang Mas Amik. Saya harus lepas baju dan mau diparang dan lain sebagainya. Yang tadi saya pengantarnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan itu Mas Amik. Jadi tetap semangat. Insya Allah tetap Allah pasti memberikan jalan keluar di setiap kesulitan kita. Kalau kesulitan pasti ada Mas ya. Pasti di setiap kita ada. Kalau enggak ya kita nggak usah hidup. Kalau nggak ada, setiap bangun pagi sudah ada masalah. Betul. Tapi kalau boleh kami di BPA jangan ada istilah masalah. Mungkin ada isu aja. Jadi dirubah. Jadi masalah itu menjadi sebuah isu yang bisa kita kelola berikutnya. Iya, kalau Mas Randy hadiah malah. Ini ada hadiah. Hadiah sesuatu. Mungkin itu Mas Ami, tetap semangat lah. Pasti diberikan jalan keluar, pasti ya. Janjinya pasti bukan insya Allah ya. Pasti diberikan jalan keluar. Pasti, betul Pak. Terima kasih Pak Joko. Baik, luar biasa sekali Mas Amik, ini cukup terjawab kayaknya ya. Iya, jadi tadi Pak Amik dari Vale, jadi tadi sudah terputus tapi titip salam buat teman-teman di Vale sana gitu ya Pak Amik ya. Artinya apa yang tadi ditanyakan dan dijelaskan bahwa pondasinya tetap, tapi akan mulai level up gitu ya Pak. Mulai level up untuk mulai mempelajari, niatnya tetap harus terjaga. Tetap harus terjaga. 3 hal tadi Pak. Ya. Awalnya memang tetap. Ya, ujung-ujungnya membangun Indonesia. Ya. Makanya simbol BPA kenapa merah dan putih ini bahwa kita full 100% merah putih.
Indonesia. Indonesia. Wow, keren sekali. Dari tiga Oke. semuanya itu dalam rangka membangun Indonesia. Indonesia. Baik. Sebuah niat tulus juga pastinya ya, yang bisa memberi keberkahan dan juga kelancaran PPA sampai dengan di titik ini juga pastinya. Pak Joko Tri dan juga Mas Basit, ini ada beberapa titipan pertanyaan lagi dari teman-teman lewat Zoom kita kali ini. Kita coba lihat untuk pertanyaan pertama kita. Ini ada dari job site PT Bukit Asam. Oke. Ini PPA sana atas Dari nama Mas Pak Febrian Anggara. Wow. Pertanyaannya Pak, jika nilai dan budaya kita telah bertahan melewati berbagai era kepemimpinan, elemen nilai apa yang sudah kita kunci sebagai warisan sistem kepada seluruh pemimpin dan insan PPA? Bukan sekedar bawaan personal atau pribadi masing-masing, karena pasti kita tahu dinamika pekerjaan kita akan bergeser pemimpin dan lainnya. Silakan Pak. Jadi tadi saya sampaikan bahwa nilai inti ini bersumber bukan dari personal, tapi benar-benar universal. Jadi semua kalau tadi kita sampaikan, yang pertama seperti ketakwaan tadi tidak lengkang dengan waktu. Selagi PPA beroperasi sehari kurang, misalnya besok kiamat, ini kita siap-siap kan kiamat ya. Tapi ketakwaan nilai itu tetap terus ada. Dijaga. Kejujuran, integritas udah pasti. Jadi menurut kita dengan segala macam apapun itu tetap nilai itu tidak lekang oleh waktu. Makanya kita ngambil nilainya yang universal, yang bisa digunakan untuk Gen Z, Sampai Gen ke Z, baby boomer. kemudian baby boomer, kemudian untuk tahun ini sampai nanti satu akan hari datang. sebelum Kiamat kiamat. tadi. Karena kalau besok pagi kita kiamat kan kita siap-siap untuk. Jauhkan bala ya Pak. Iya. Jadi menurut kita itu. Oke. Baik. Apakah masih ada pertanyaannya? Masih ada lagi nih Mas Basit ya. Ini Oke. berikutnya ada dari salah satu site kita juga, ada dari PPA BIB. Ini sepertinya Pak Vidi yang tadi sudah terhubung ya. Oh, Mungkin ya. karena jaringannya sulit. Jadi lewat komentar. Mas, kayaknya masih ada yang belum tersampaikan nih Pak Joko. Yes. Jadi izin kami bacakan mungkin ya Pak. Berdasarkan pengalaman Bapak, tindakan kecil apa yang Bapak lakukan secara konsisten untuk menunjukkan nilai takwa dan integritas dalam keseharian? Bagaimana tindakan sederhana tersebut bisa memberi inspirasi atau mendorong lingkungan kerja untuk membangun budaya kebaikan yang berkelanjutan? Jadi saya coba memberikan contoh tadi dari nilai inti ketakwaan, kan ada 5 Pak ya. Mulai dari niat, kemudian kesungguhan, sampai terakhir sebagai agen untuk perubahan dalam hal kebaikan. Jadi yang nilai yang sangat saya lakukan, yang nilai kecil ya Pak, ini sebagai contoh, memang tidak dalam wujud tadi niat sama kesungguhan tadi. Ini yang tetap saya Menjadi sampaikan, itu kuncinya. menjadi niat, kesungguhan, ini yang terus kita ini kan. Jadi pagi sebelum berangkat kita punya niat hari ini selesaikan ini dengan kesungguhan. Kemudian kalau di lapangan ada yang tidak benar, ada yang sikap tidak benar, kita tegur. Arti kan tidak Pedulian tadi ya Pak ya. itu kan dari ketakwaan. Iya. Kemudian berkenaan dengan kejujuran, hari ini saya akan melihat data apa adanya. Jadi kita, karena Vidi kan di itu ya, COE ya. Betul. Jadi kita akan menyampaikan data apa adanya. Bahwa saya sampaikan ke teman-teman, kalau laporan itu agak lama, ada apanya. Ya. Baik. Jadi laporan kalau agak lama berarti ada apanya. Ya, bisa jadi sistemnya kan sistem mungkin kabarnya belum masuk Pak, kan nggak ada masalah, kita real time kok. Sampaikan apa adanya. Jadi kalau misalnya jam 9 data belum masuk, sampaikan apa adanya. Jangan data sampai belum masuk. lama. Tapi kejujuran itu tetap penting. Jadi selain tadi niat untuk bersungguh-sungguh, terus nanti kita membenarkan yang misalnya saya juga sama di kantor juga sama, kok ini gini, harusnya gini dan lain sebagainya. Ini yang sering saya lakukan di lapangan ataupun di kantor seperti itu. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Itu sudah sangat terukur aktivitasnya. Betul. Jadi salah satu kunci dari keberhasilan Pak Joko, di awal setiap hari itu ada ritual meluruskan niat ya Pak ya? Iya. Bukan ritual itu, memang harus begitu. Kewajiban ya Pak ya. Sehingga semua orang sudah mulai bisa duplikasi nih Pak. Sahabat PPA sudah, jangan-jangan bisa jadi apa yang kita lakukan saat ini belum 100% dalam tanda kutip, ya karena memang niatnya masih belok-belok jadi, gitu ya Pak. Mungkin bisa jadi sekedar hadir, jam berapa,
niatnya juga bukan ibadah, mungkin hanya mencapai produktiviti tok. Iya. Ya, jadi belum dipikir. Jadi nggak ada hidupnya tidak ada value-nya. Iya. Ya, jadi kita kan bukan robot ya, untuk kita nikmatin hidup itu kita nikmati. Iya. Sehingga menghadirkan ketenangan Yang batin gitu dan ya. keselamatan Batin. dalam batin kita ketika kita bekerja benar-benar. Oke. Wow, luar biasa sekali ya. Ini Bapak, mungkin di sesi kali ini juga kami ingin mendengar mungkin ada pesan yang bisa Bapak sampaikan, semangat yang ingin Bapak sampaikan secara khusus untuk sahabat PPA yang bergabung melalui Zoom di sesi kali ini. Sebelum Penutup nanti sesi penutup ini sesi ya. kali ini, betul. Ya, jadi sahabat PPA semuanya yang saya cintai, bahwa untuk dua hal ini, seksi awal berkenaan dengan ketakwaan dan integritas, saya berpesan bahwa mari sama-sama kita mengingatkan untuk bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tadi nanti sebenarnya bisa sebutkan, di Hindu juga ada di pasal ayat berapa, di Buddha ada, di Nasrani tadi ada, di Kolesa 3 dan lain sebagainya. Jadi di situ janji ini benar-benar penting, bahwa ketika kita meningkatkan ketakwaan kita, maka setiap problematika pasti ada solusinya. Maaf, bukan problematika, setiap isu. Siap. Kita kan sudah janji bahwa tidak ada masalah. Jadi isu, ada kabar. Setiap tantangan. Setiap kabar, setiap challenge boleh ya. Challenge, Ya, betul. challenge boleh. Itu pasti ada solusinya. Kemudian yang kedua, dengan ketakwaan juga pasti diberikan rezeki dari Allah SWT, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi bukan kita kok menyampaikan harga komoditas naik turun, tapi kita tetap siap dimanapun, di harga tinggi. Oke, di harga rendah justru berkembang pesat, berkembang cepat. Ya, ini tentunya berkaitan kejujuran. Nah, nanti tadi kan pesan yang takwa ya, Iya. pesan kejujuran, bahwa semua ajaran juga mengajarkan tentang kejujuran, tentang bagaimana berintegritas. Ini benar-benar kalau sahabat PPA sudah menetapkan target, itu adalah janji. Janji kita pada Tuhan dan pada customer. Jadi ikatan itu yang benar-benar harus ditepatin dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Dijanjikan juga kalau kita bersungguh-sungguh pasti diberikan hasil. Saya mencoba semangatin tidak ada kata insya Allah ya. Karena memang nanti kalau ada kata mudah-mudahan, insya Allah itu ya nggak benar, karena memang barang siapa yang bertakwa maka akan diberikan semua jalan keluar dari semua isu atau semua permasalahan, dan kita akan diberikan rezeki dari arah mana yang tidak disangka-sangka. Barang kita jujur, maka kita akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi, kita akan berikan nama yang baik, dan terakhir mendapatkan karismatik. Ya, ini kira-kira pesan yang terakhir 2 atau 3 hal itu yang apa yang dulu saya bikin tahun 2005, 20 tahun yang lalu. Mungkin itu Mbak Yolanda kok Bu ya, nggak sempat tua ya. Ada Mas Basit. Siap. Terima kasih Pak Joko. Mungkin Mas Basit, kalau menarik kesimpulan dari perbincangan awal kita sampai dengan saat ini, apa yang ingin Mas Basit sampaikan? Ya, kita bisa melihat secara utuh ya, bahwa dari sejak awal pondasi organisasi atau perusahaan kita memang dibangun dari nilai yang luhur gitu. Dipastikan itu terbentuk, baru kita bisa melangkah ke arah yang lebih besar lagi. Jangan sampai tiba-tiba kita sudah bicara yang di atap, tapi padahal pondasinya belum kuat. Belum kuat. Gitu. Dan itu semua sudah diwujudkan dalam perilaku yang mudah untuk kita ikuti, asalkan memang ada kesungguhan dari diri kita untuk mau melangkah pada jalan yang sama. Seperti itu Kak Yola. Kalau Dari Kak saya Yola gimana? boleh tarik benang merah Pak dari kesempatan kita kali ini, mulai dari ketakwaan hingga integritas. Ketakwaan artinya adalah bekerja, harus mengawali dengan bekerja dengan ibadah, kemudian juga kesungguhan, serta kolaborasi yang suportif, artinya mendukung kepada seluruh elemen. Kemudian jika kita berbicara terkait integritas itu sama dengan efisiensi, yang mana nanti juga akan memunculkan nilai lagi, yaitu adalah kejujuran dan lain-lain. Dan yang paling penting, dan saya selalu ingat dari kata-kata Pak Joko Tri, adalah produk terbaik hanya hadir dari kesungguhan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Joko Tri Raharjo. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak atas kesempatannya hari ini, sudah berkenan mampir di GSP untuk berbincang langsung dengan seluruh sahabat PPA yang hadir hari ini. Semoga nggak kapok ya Pak.
Betul. Sama. Jangan kapok ya Pak ya. Dan pasti untuk sahabat PPA jangan kemana-mana. Walaupun nanti Pak Joko Tri akan melanjutkan aktivitasnya, tapi kita masih akan ada games-games berhadiah untuk seluruh sahabat PPA. Sebelum itu, silakan untuk dapat isi survei terlebih dahulu karena suara Anda sangat berarti untuk kemajuan GSP ke depannya.